kembali lagi di podcast Ngomongin Bisnis. Bareng sama gue Sisi. Aku Tania, aku Maria. Dan hari ini kita akan bahas tentang gimana caranya ngeseimbangin kalian bekerja sambil kuliah atau kalian bekerja dulu baru kuliah dan sebaliknya. Nah, Nah, gue pengen nanya dulu dong. Kalau gue pribadi nih, gue kan sistemnya tuh bukan yang suka kerja sambil kuliah. Karena pas kuliah tuh gue kayak pengen menikmati masa kuliah gue gitu kan. Tapi di satu sisi gue ngeliat juga teman-teman gue nih asik nih sambil kuliah, ada yang jadi SPG, ada yang nyambil internship kerja di mana gitu kan. Itu pengalamannya juga udah banyak. Kalau kalian gimana nih? Mungkin dari Tania dulu kali ya. kalau aku juga sama kan. Aku itu kuliah, jadi pure pas waktu kuliah pure kuliah aja. Terus tapi pas sekarang rasanya kayak kayaknya waktu dulu kayaknya bisa tuh sebenarnya diselitin freelance satu kek ngapain gitu satu kek gitu loh. Kayak jadi nggak cuma mungkin ya udah kuliah sama organisasi aja gitu kan. Kayak rasanya tuh kok kayaknya teman-temanku yang lain ada punya pengalaman lainnya gitu loh yang kayak freelance kemana jadi apa jadi kayak sekarang tuh mendukung di kerjanya kayak gitu. Sayang aja tapi sudah lewat waktunya. Iya, udah lewat dan sudah terjadi, tidak bisa diulang. Tapi kalau lu bisa milih, lu pengennya gitu ya? Pengen coba freelance, coba-coba aja gitu Buat nambah buat pengalaman, nambah pengalaman kayak nambah uangnya jadi yang bonus lah ya gitu kan ya tapi kayak nambah portofolio. iya nambah pengalaman itu cepetnya kan lumayan ya lucu-lucu. Ya karena waktu lumayan ya, karena kalau lagi kuliah tuh paling apa sih kesibukannya Iya, ya kan? iya. Makin tua tuh makin gak ada kesibukan ya sejujurnya. Iya, makin kayak udah gak punya waktu gitu Iya. ya, bener. Kalau Maria gimana nih? Kalau aku kebetulan selesai langsung kerja ya, selesai sekolah tuh langsung kerja. Bahkan waktu itu tuh aku dari sebelum lulus SMA, SMK, aku udah kerja. Jadi sambil kan dulu tuh aku kan zamannya online ya gimana sih COVID kan. Nah itu tuh aku sambil kerja. Jatuhnya sih magang sebenarnya, cuman jadi aku sambil sekolah pun aku sambil kerja gitu. Jadi kayak setelah lulus pun aku memutuskan buat langsung kerja aja. Cuman baru-baru ini sih aku mutusin kayak apa sambil kuliah ya, soalnya kayaknya tetap butuh sih gitu. Benar-benar. Kalau yang kalian udah nonton kita lama nih pasti udah tahu juga ya di beberapa di tempat kita tuh banyak yang kerja sambil kuliah juga. Misalnya contoh salah satunya Amel. Terus sekarang berarti Maria juga akan merencanakan seperti itu. Betul. Kerja plus kuliah. Nah, sebenarnya ya itu ya trikinya adalah ketika kalau kita kuliah aja kita ngerasa nggak punya pengalaman dan portofolionya masih kurang pas udah lulus gitu kan, baru-baru nyari-nyari kerja baru kelabakan. Kok nggak ada portofolionya ini masukin apa lagi Iya, gitu. bener itu yang terjadi. Ya benar. Tapi kalau misalkan yang udah kerja, ada juga yang terjebak tuh. Jadi dia kayak udah keasikan kerja juga dia udah nggak mau kuliah lagi, ada juga yang kayak gitu. Dan ada juga yang memang pengen justru ya udah kalau misalkan kerja tapi kuliahnya karyawan nih gitu kan. Jadi dua-duanya dapet, tapi memang energinya harus kencang banget gitu. Iya, betul sih. Nah, gimana nih kalau Maria kan udah berencana ke sana. Lo ada kayak kepikiran gak sih gimana caranya memastikan kalau energi lo tuh cukup untuk keduanya gitu. Nah sebenarnya kan juga kayak masih bingung banget karena kan sebenarnya belum masuk juga ya. Ya. Jadi aku baru masuk tuh Agustus nanti dan itu di akhir. Jadi kayak aku tuh sepanjang bulan itu masih yang kayak mengawang-awang bisa nggak ya. Sebenarnya tuh masih ragu sih. Cuman kayak karena aku ngambil kan kelas karyawan juga. Jadi kan Sabtu doang. Jadi harusnya kayak masih oke lah. Mungkin nggak jadi seribet itu. Cuman mungkin kalau misalnya nanti ada tugas-tugas nggak tahu ya. Tapi teman-teman aku sih kayak oke-oke aja dengan kuliah sambil bekerja. Mungkin Oh gak ada ya? yang tahu. Iya, soalnya kan kan kayak gap gap dulu kan, diem apa kayak setahun 2 tahun teman-teman aku udah pada duluan tapi ya mereka oke-oke aja kok jalaninnya gitu. Tapi kayak jadi aku ngerasa mungkin aku juga bisa. Mungkin. Asal jangan ketiduran pas di kelas. Betul. Iya, kemungkinan tidak. begitu. Jadi udah dikasih tahu dulu gitu kan. Ya tapi bener sih, karena ya gimana pun kalian tuh kan berarti kepikirannya dibagi dua gitu kan. Nah itu yang kalau misalnya yang lo belajarin ini bisa support pendidikan lo buat di kerjaan lo juga malah bagus. Jadi kalau kata Amel yang finance kita itu waktu kemarin dia tuh belajar terus langsung diimplementasiin gitu. Iya. Jadi kayak nggak lupa dan langsung relate gitu. Oh ini yang dimaksud tuh kayak gini gitu. Tapi kan itu kalau finance, gue tidak tahu nih kalau desain tuh gimana ya gitu.
Tapi kalau misalkan dari Tania deh, lo tuh dari belajar, kuliah, seberapa kepakainya tuh di kerjaan lo? Wah, kalau aku untungnya adalah tipe yang kuliahnya sama kerjanya itu mendukung. Jadi searah. Untungnya, jadi searah-searah aja nih, kita lurus-lurus saja. Terus kepake atau enggaknya, kalau menurut aku tetap pakai sih. Karena aku kan ya bahasa lah ya gitu kan. Jadi kayak emang dipakai aja gitu. Terus mungkin jadi lebih kayak lebih aware. Terus kalau misalnya jadi kayak nggak males cari-cari lah gitu, cari-cari informasi segala macam itu kayak Masih udah enak relate? gitu, masih relate banget. Iya, ya, Kalau masih nyambung-nyambungnya lah ya. itu nyambung banget sih, itu bukan nyambung itu Tapi- nyambung banget gitu. Tapi tetap beda nggak sih? Tetap beda Sesat. sih. Aku tuh selalu ngomong kalau misalkan kayaknya yang akan jadi copywriter tuh kayaknya anak-anak komunikasi. Nah, Itu kayak parah sih, itu pasti enak banget tuh kalau mereka gitu ketemu rasanya. Karena benar-benar. aku walaupun tetap struggling sih ada gitu kan. Karena misalkan kayak biasanya karena aku masuknya ke linguistik, jadi itu kan kayak lebih ke gramatikal gitu kan. Jadi kayak harus SPOK. Itu tuh kebiasaan kayak gitu. Jadi kayak bikin caption tuh bikinnya artikel. Ternyata Gitu. itu alasannya. Iya. Oke, ngerti. Tapi SPOK itu terlalu Soalnya kalau gitu iya rasanya. benar-benar kalau orang iklan tuh soalnya sengaja dipendek-pendekin kalau bisa. Iya. Singkat Kalau mungkin. aku tuh enggak gitu. Jadi tidak SPOK lagi tuh kalau Iya, dipendekin. Iya, jadi kayak ya udah. Jadi sekarang ya udah jadinya tahu gitu kalau Ya, kalau bikin artikel panjang tetap dipakai. dipakai kalau ini jangan. Kalau Maria gimana nih? Soalnya kan masalahnya kan lu udah kerja nih, dan kerjanya tuh udah lama nih, lumayan, ya Ya. kan? Nah, tapi lu masuk ke kuliah yang di bidang yang sama, terus kira-kira akan mendukung lu nggak nih untuk tambah bagus lagi di bidang ini? Sebenarnya ya, aku tuh ngincar kuliah tuh sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama bisa kayak karena aku pengen menambah apa ya, channelingnya gitu loh, kayak kenalan relasi kayak gitu-gitu. Nah terus aku juga mikir kalau misalkan kuliah, dan aku kan ngambil di kafe ya, aku desainer dan aku ngambil kuliah di kafe. Aku berharap lebih ke kayak materinya sih, karena kan selama ini aku dapet tuh selalu yang kayak prakteknya gimana kan, Iya. secara apa lapangannya gimana, perjalanan kayak gimana. Tapi kayak aku ngerasa ada beberapa hal yang kayak soal teorinya tuh aku agak-agak lemah gitu. Iya, Mungkin paham kayak sih. aku ngerasa mungkin aku tetap perlu belajar gitu. Jadi kayak oke, kayaknya nggak ada salahnya buat terusin kuliah buat belajar yang ke arah situnya gitu. Karena tuh sebenarnya kuliah tuh pasti ngulang apa yang udah aku pelajarin sebenarnya. Cuman kan yang soal teori-teori ini yang aku nggak pernah dapet sebelumnya. Kayak gitu sih. Ngerti. Ya soalnya apa ya? Prakteknya tuh memang penting, tapi ada background teorinya Iya, gitu ya. iya. Apakah lu mau jadi profesor? Sangat Iya. berat. Enggak, soalnya kan kayak kalau tahu teorinya, kadang malah gue ngerasa tuh pas gue kuliah, terus guru-guru gue tuh kan kelas bisnis kan, kelas bisnis, terus gue nyari gitu mana praktisinya gitu. Oh, Iya, oke. jadi gue kayak ngerasa dosen-dosen gue mana yang praktisi, dan gue ngecek ternyata dosen-dosen yang bagus, dosen-dosen yang oke gitu, cara penyampaiannya menarik dan lain-lain itu yang ternyata emang praktisi. Dia memang praktek tuh emang paling Iya. Kamu tanya mau jadi profesor? Iya, jadi siapa tahu kan lu mau ngisi di kampus mana gitu kan. Iya, tapi maksud gue kayak gitu. Jadi kelihatan banget mana yang emang cuman tahu teorinya doang dan mana yang tahu lapangannya dan akhirnya dia kombinasiin gitu loh. Nah itu aku tuh pengen kayak mengkombinasikan dua hal itu gitu. Bener. Iya, gue jadi ingat sih masa-masa kuliah. Ya gitu. Iya, kayak oh iya make sense ya, ternyata pengalaman itu nggak bisa bohong gitu. Kalau mereka kan tadi masih belum tahu nih gimana nantinya ya. Tapi kalau misalkan dari Tania ini ada masukan nggak buat Maria kayak supaya kalau dia nanti kuliah sambil kerja, bagaimana cara menyimbangkannya gitu? Menurut aku sebenarnya yang paling penting kamu tahu prioritasnya dulu, Mar. Yang mana yang kamu kerjain dulu. Kayak gitu, beneran. Jadi tuh kalau misalkan dulu nih pas aku masih kuliah kan, jadi kan aku harus tahu nih kapan kayak, karena aku organisasi doang sih, tapi kan jadi kayak harus tahu juga kan kapan ini aku ngerjain buat kuliah, karena tugas kuliahku pun juga ada tugas akhirnya gitu pas setiap semester. Jadi itu kapan harus aku fokus ke kuliah, kapan harus fokus ke
organisasinya. Terus tuh aku mikir kayak kayaknya tuh sebenarnya itu masih bisa nyempil freelance gitu. Jadi kayaknya sebenarnya kalau misalkan kamu pikir pasti tuh ada waktunya gitu loh. Oke, pokoknya pasti Pasti ada ada celah. waktunya, pasti ada celahnya. Asal jangan dipakai buat main. Nah, Oke? nah, Nggak boleh ya. Ibu, dia udah mau dikit ya. kuliah, mau kerja dan mau main. Yang mana tuh? Jangan Iya. kayak gitu ya. Oke? Itu kayak minggu aja. Satu minggu doang. Tapi nggak bisa. Iya, jadi Satu minggu dong. Minggu doang. Minggu doang. Hanya minggu. Iya, minggunya tapi setengah hari aja ya, Mas. Sisanya buat kerjaan PR. Udah semangat banget tidur, kawan. Semangat Iya. Oke, thank you Kak Tania. Semoga dapat diimplement untuk nasihatnya. Ya, baiklah kalau gitu. Ya, semoga teman-teman di rumah bisa dapat insight ya dari podcast ini, dan semoga buat teman-teman yang mau kerja sambil kuliah juga semangat di sana dan pinter-pinter bagi waktunya dan bagi energinya. Betul. Nah, kalau gitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.